Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mulkillah CGP Angkatan ke-9 dari Kota Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya disiplin positif. Pada aksi nyata kali ini, saya melaksanakan sebuah desiminasi apa yang telah dilaksanakan di dalam proses pembelajaran di kelas berupa budaya disiplin positif yang telah dilaksanakan dan disebarluaskan dalam bentuk desiminasi kepada 10 orang guru serta rekan-rekan lainnya. Hal yang mendasari aksi nyata modul 1.4 ini adalah disadari bahwa budaya disiplin positif yang sudah dilaksanakan di kelas perlu diinformasikan dan disebarluaskan kepada rekan-rekan guru lain dengan harapan dapat diimplementasikan di dalam kelas dengan cakupan yang lebih luas, sehingga budaya positif dapat tumbuh dengan baik di sekolah. Untuk itu, proses serta tahapan budaya disiplin positif yang telah saya lakukan perlu diimbaskan kepada rekan-rekan guru lain dalam bentuk diseminasi. Adapun tujuan aksi nyata yang dilakukan pada kesempatan ini adalah yang pertama, rekan-rekan guru dapat memahami perubahan paradigma belajar serta disiplin positif di sekolah. Yang kedua, diharapkan rekan-rekan guru memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu Dewan Guru diharapkan dapat memahami 5 posisi kontrol guru dalam disiplin positif. Serta yang keempat, rekan-rekan guru diharapkan dapat memahami bagaimana membuat keyakinan kelas dan memahami proses restitusi serta mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Berikut adalah cuplikan video dan juga dokumentasi kegiatan desiminasi budaya disiplin positif di SMK Negeri 5 Kota Serang. Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Mencapai prestasi yang setinggi tingginya, pendekatan disiplin positif dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Mereka dari mahasiswa. Sementara kalau di kita ya kalimat terkait apakah memang lingkungan juga yang bahasa waktu sudah tidak seluruhnya sudah bahkan sehingga menimbulkan emosional. Jadi ketika kita setiap hari sering belajar sebagai siswa, ini akan kenapa ada apa sebenarnya dari siswa? Kalau kita kasih sanksi ya itu masalah juga kalau kita sanksi keras ya ujung-ujungnya apa? Gitu. Sehingga yang bertindak adalah orang tua karena dia udah berpikir kayak gitu. Nah, kalau kita lihat seperti kayaknya enak sekali bakal lihat video ini. Keinginan kita pun sama untuk menerapkan disiplin positif anak kayak seperti itu. Tapi kesulitan kami memang di lapangan itu menghadapi siswa yang benar-benar aktif, benar-benar butuh perhatian yang intens benar-benar. Ya, kita solusi juga ke Bapak, mungkin ke rekan-rekan yang juga kasus seperti ini. Ya kita istilahnya ngomong sudah sekarang seperti itu posisi. Maka Pak Menteri setiap hari kita lihat di gerbang yang semua itu ya yang terjadi apa ini yang harus kita selesaikan sama-sama dan ini saya dari Bapak bagaimana kita menghadapi sebenarnya sekolah saya menyampaikan anak bahwa kita tidak perlu adanya tembok tinggi gak perlu sebenarnya kalau mereka sadar kita siswa gak perlu ada gerbang semua hal-hal yang besar dan kita harus terhati di setiap patroli dan sebagainya kalau siswa itu ngerti bahwa saya adalah siswa cuma untuk menumbuh kembangkan saya ini itu yang kita apa yang disampaikan oleh Pak Ambari kasih sayang ini yang menjadi dasar. Kemudian
bersiul. Pak, saya kalau nggak bersiul saya nggak bisa konsentrasi gitu. Karena emang hobinya begitu, ada hobinya sama. Nah, ada yang hobinya seperti ini, itu memang hobi. Ya itu adalah salah satu 5 kebutuhan dasar. Tapi ini perlu kita follow. Kemudian kebebasan, ada yang memang pengen di luar, ya pengen belajar di luar. Jadi yang terakhir adalah penguasaan. Kita sebagai manusia, 5 kebutuhan dasar ini yang harus terpenuhi. Ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, nilai-nilai yang dibutuhkan, nilai-nilai, dia akan muncul sendiri nilai-nilai itu di dalam dirinya sehingga membuat satu norma yang dia yakini sendiri. Ya, Bapak dan Ibu kita coba cek. Ketika ada contoh kalimat, terlihat tidak Bapak dan Ibu? Ya. Contoh kalimat seperti ini yang dikeluarkan oleh siswa kita. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini kalau ada anak yang bilang begini, berarti ada satu kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Apa itu? Kesenangan. Dia belum terpenuhi nilai kebutuhan dasar manusia, kesenangannya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Tinggal disapa, kadang anak pengen disapa. Pagi nak, ya, pagi, siswa-siswi, assalamualaikum, apa kabar? Kok kamu rambutnya beda sih? Itu bentuk sapaan kita. Kadang kita tidak menyapa begitu aja, anak udah langsung, kok bapak nggak nyapa, kok ibu nggak nyapa. Berarti itu adalah kebutuhan kasih dan sayang, kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu doang? Ya sudah, itu sudah pasti keterkaitan dengan kebutuhannya adalah kebebasan. Dan yang terakhir, sebel, gambarku tidak rapi, malah guruku nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jujur, apa yang tadi kita lakukan di lapangan upacara, ya, itu adalah salah satu, kalau seandainya ada anak yang berpendapat seperti itu, pasti dia berkaitan dengan penguasaannya yang terkurangi, kebutuhan dasar penguasaannya akan terkurangi, karena memang tadi ketika kita panggil, kita hadapkan di depan, ya, itu makanya proses seperti itu kadang-kadang kita juga perlu ada penetralisasi. Netralisasinya dengan apa? Dengan cara kita sendiri yang meminta maaf. Bukan satu hal yang bukan satu hal yang tabu ketika Bapak Ibu guru, ketika kita sebagai pendidik meminta maaf kepada siswa dan siswi. Padahal ketika kita meminta maaf itu sebetulnya bentuk netralisasi. Tadinya anak bisa saja dalam keadaan emosi kepada kita, tetapi dengan kata, maaf ya, Bapak manggil kamu karena kamunya sih begitu, ya, maaf ya, Bapak tadi minta kamu push up, ya kamunya sih nggak ini. Tapi selama itu kita lakukan, insya Allah tidak akan ada feedback yang bergejolak dari siswa dan siswi kita, karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dia juga sama punya rasa penguasaan yang ingin ditunjukkan, Bapak dan Ibu. Itu adalah salah satu contoh kalimat. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu memahami bahwa ada 5 kebutuhan, apa saja tadi kita? Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempatnya adalah penguasaan, adalah terakhir, kebebasan. Yang kelimanya adalah penguasaan. Kita juga wajib memahami 5 posisi kontrol guru di dalam kelas, baik di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama, penghukum. Seperti apa? Nanti akan kita tonton videonya seperti apa penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang kan kita kadang-kadang bikin anak nih, biar dia ngerasa bersalah tuh biar apa gitu ya, biar dia memahami sebetulnya. Tujuan kita adalah menginginkan dia agar dia paham akan kesalahannya. Tapi ini juga membuat rasa bersalah, posisi kontrolnya sebetulnya masih kurang efektif. Kemudian ada yang ketiga, posisinya adalah sebagai teman. Nanti akan kita tahu teman itu seperti apa, positifnya seperti apa, pemantau yang seperti apa, dan manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kenapa manajer ada di posisi terakhir? Karena manajer adalah posisinya nanti yang paling kita idam-idamkan. Bapak dan Ibu guru menjadi manajer di kelasnya masing-masing, menjadi manajer di dalam mata pelajarannya masing-masing. Tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai pembuat rasa bersalah, tidak lagi berkaitan dengan teman. Minimal Bapak dan Ibu ada di posisi
3, 4, 5. Posisi teman, posisi pemantau, atau manajer. Posisi manajer adalah posisi ideal seorang guru di dalam kelas ketika menerapkan budaya disiplin positif. Ini Bapak dan Ibu kata-katanya. Oh, Ibu mau dokumentasikan? Nanti akan saya kirim, ya, akan saya kirim, tidak masalah. Posisi kontrol guru kalau seandainya posisinya sebagai penghukum, Bapak dan Ibu. Ini yang biasanya kita keluarkan kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas. Beda kan? Penghukum. Mohon maaf, M-nya masih ada. Kamu selalu aja salah. Selalu aja salah. Terlambat lagi. Kamu lagi. Ini kita loh, Bu. Ini kita. Nggak apa-apa. Ya, ini namanya juga kita masih sama-sama mengembangkan diri. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kalau dalam pengerjaan tugas biasanya. Guru seperti ini, kita kalau seandainya kita dalam posisi seperti ini, senantiasa percaya hanya ada satu cara. Apa itu caranya? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Pembelajaran bisa berhasil dengan satu cara, yaitu cara dia. Suka nggak suka, ikutin saya. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nanti akan kita pelajari bersama. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti apa dia? Kata-katanya biasanya muncul. Yang pertama, memposisikan dia melas. Melas itu agar dia merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Agar siswa yang kita hadapi ngerasa down dan dia merasa bersalah. Padahal dengan down itu dia sendiri berpikirnya tidak akan maksimal. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali sih Bapak harus ngasih tahu kamu? Kok kamu begitu lagi? Berapa kali sih Ibu harus ngasih tahu kamu lagi? Gimana kalau orang tua kamu sampai tahu kamu begini? Kamu nggak ingat ya orang tua kamu bekerja dengan susah payah? Membuat dia merasa betul-betul bersalah dengan apa yang dia lakukan. Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu berbuat begini? Sering kan kita begitu? Sering. Kita akui, kita sering seperti itu. Dalam posisi ini, guru akan memiliki penilaian, ya, penilaian diri yang buruk tentang mereka. Artinya kita sebetulnya membuat mereka terpuruk dalam posisi mereka sendiri. Ya, murid merasa tidak berharga. Dan juga telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekelilingnya karena kita ngebuat dia down. Ya, tujuan kita memang membuat dia rasa bersedih. Dan sedih itu ujung-ujungnya rasa bersalah dan down akibatnya. Posisi yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini kadang-kadang kita memposisikan teman. Ayolah, masa kamu lagi nggak boleh gitu dong. Ya, bantu Bapak ya. Nanti Bapak yang dimarahin nih sama Bu Kepala. Kalau kamu terus-terusan begitu nanti Bapak loh yang dimarahin. Ya, memposisikan kita sebagai teman. Demi Bapak ya, tolong lakukan itu. Ayo ingat nggak kemarin Bapak bantu apa? Ya, ingat nggak Bapak kemarin bantu apa? Ya sudah, kali ini aja Bapak bantu. Ya, itu kadang-kadang kita menyampaikan seperti itu. Ada positif, ada negatifnya Bapak dan Ibu dalam posisi teman. Yang pertama, seorang anak, ya, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, dia tidak merasa terpaksa karena merasa kedekatan. Tapi ada satu hal, ketika kita tidak memperlakukan hal yang sama, dia akan merasa kita meninggalkan dia. Ya, posisi teman. Kadang posisi teman itu boleh dilakukan, tapi tidak terlalu sering. Ya, karena tetap harus ada posisi kontrol kita yang lain. Nah, ini posisi pemantau. Posisi pemantau selalu berpatokan terhadap peraturan. Peraturannya apa? Ingat pos kita apa? Ingat tata tertib kita apa? Dia selalu bertanya demikian. Kemudian juga dia akan bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Sesuai atau tidak dengan aturan yang ada? Ya. Sanksi dan konsekuensinya apa? Selalu berkaitan dengan sanksi dan konsekuensi. Bapak dan Ibu, kita lihat yang terakhir. Kalau seorang pemantau sebetulnya dia posisinya netral, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Dia basisnya data. Tulis siapa yang hari ini terlambat,
di data yang hari ini loncat pagar, ya, digunakan sebagai bukti atas perilaku. Posisi ini, ya, akan menggunakan biasanya pakai stiker kalau kita di kelas. Oh, kamu dapat bintang ya, kamu dapat ini ya, kamu dapat pita merah ya. Kalau pita merah berarti kamu hebat, kalau pita biru kamu. Nah, ini posisinya seperti itu kalau di kelas. Nah, posisi terakhir, ini yang posisi yang diharapkan oleh kita semua, karena berdasarkan keyakinan, ya, berdasarkannya adalah berdasarkan keyakinan. Apa yang kita yakini, ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri kita? Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau menurut Bapak dan Ibu, apa yang tadi diberikan oleh Bu Dina, ya, Bu Dina kepada Naren, Bu Dina, yang di situ, itu termasuk hukuman. Menurut Bapak dan Ibu, sebelum kita bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi, boleh, nggak ada yang salah di sini. Konsekuensi, menurut Pak Dedan, hukuman, paham? Konsekuensi, menurut Pak Ali, konsekuensi. Nanti akan kita pelajari apa hukuman, apa konsekuensi, dan apa restitusi. Menurut Ibu, hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Menurut Ibu, hukuman. Menurut Ibu, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Oke, ya. Kita nanti akan pelajari, akan diskusi bersama apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi. Baik, kita lihat video yang kedua. Guru Bapak kepala sekolah, sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Beda, Bu, antara penghukum dengan pembuat rasa bersalah? Tahu ya posisinya ya? Kita memposisikan bahwa kita benar-benar tak berdaya gara-gara dia. Akhirnya dia merasa bersalah. Oke, kita cek posisi yang ketiga sebagai teman. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang, kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kata kuncinya, lakukan demi saya, demi Bapak, demi Ibu. Itu biasanya kalau posisi kontrolnya sebagai teman, memposisikan dia agar kita tidak menjudgment bahwa dia salah atau benarnya, tapi kita sedikit memahami dia seperti apa, ya. Lanjut Bapak dan Ibu. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Apa bedanya Bapak dan Ibu? Bedanya adalah nggak ada satpamnya Pak.
Tapi ada ya, paham ya bedanya ya, Bapak dan Ibu? Kita tahu perbedaannya karena ini dia sistemnya adalah seorang pemantau, dia selalu aturannya strike-nya apa, kemudian setelah itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tadi yang ditunjukkan, konsekuensinya keterkaitan dengan bahwa dia terlambat, pasti ada mata pelajaran yang tertinggal. Maka dia konsekuensinya harus tinggal di kelas untuk mengerjakan ketertinggalan dia. Tugasnya berkaitan dengan apa yang dia tinggalkan, 20 menit yang dia tinggalkan di kelas ya. Coba kita lihat posisi manajer. Masih sama karena posisi syutingnya satu kali ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Baik, Bapak dan Ibu, ada gambaran perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum sudah jelas, sangat terlihat jelas. Posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah itu juga jelas. Posisi kontrol sebagai teman, memposisikan siswa dan siswi kita posisinya sebagai teman. Posisi kontrol keempat, posisinya sebagai pemantau atau monitor, ya, dia yang memonitor segala sesuatunya. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan untuk posisi kontrol sebagai manajer inilah yang keterkaitannya dengan nanti segitiga restitusi. Restitusi ini berawal dari mana? Restitusi nanti berawal dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berawal dari mana Bapak dan Ibu? Keyakinan kelas berawal dari keyakinan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang diterjemahkan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Baik. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau tadi ngelihat videonya, video yang Bapak Ibu lihat, apa kira-kira beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sebelum kita bahas restitusi, Pak Ali, boleh? Jelas ya, artinya sudah diberitakan langsung gitu. Oke. Tapi kalau konsekuensi itu ada di aturan yang sudah tertuang. Gitu. Oke. Restitusi apa? Nah ini yang nanti akan kita bahas bersama. Pas. Ada lagi mungkin yang bisa membedakan minimal hukuman dan konsekuensi. Boleh Bu Haji? Hukuman mungkin nggak ada keterkaitan kali ya. Siap. Kalau konsekuensi ada keterkaitan seperti tadi, terlambat dia harus mengerjakan tugas yang selama dia terlambat berapa menit tadi. Betul, betul. Ya, saya sependapat. Hukuman sifatnya dia insidental, kadang tidak ada keterkaitan antara apa yang dia lakukan dengan apa yang harus dia lakukan. Itu adalah hukuman bentuknya. Ya. Contoh, ini yang sering kita lakukan, mungkin saya sebagai guru bahasa Inggris. Kenapa kamu terlambat? Ini Pak, oke, bawa kamus atau tidak? Nggak bawa kamus Pak, ya sudah kamu di luar. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada keterkaitannya. Seharusnya ketika dia, kalau seandainya sekarang kita harus cari alternatif ketika dia tidak membawa kamus. Apa alternatif dia? Ya, apa alternatif dia untuk agar tetap dia bisa bertanggung jawab? Agar dia bisa bertanggung jawab. Kalau hukuman sama sekali tidak ada keterkaitan antara mapelnya apa, hukumannya apa, bisa fisik, bisa psikis. Itu ada hukuman. Kemudian kalau restitusi, ini yang akan kita kembangkan sebetulnya. Kalau konsekuensi jelas. Konsekuensi langsung melihat peraturannya apa. Oke, konsekuensinya adalah kamu tinggal di kelas dan mencatat apa yang tadi tertinggal. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi boleh dilakukan, tetapi prosesnya kita berdayakanlah restitusi. Ya,
restitusi ini adalah salah satu disiplin positif yang ingin kita kembangkan Bapak dan Ibu. Ya. Apa sih sebetulnya restitusi? Nah ini Bapak dan Ibu, apa yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan. Sifatnya tidak terencana, kadang-kadang tiba-tiba. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pokoknya gimana kita? Ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya. Kalau yang namanya ada kesepakatan itu pasti nanti larinya adalah ke yang kedua. Apa itu? Konsekuensi. Dalam disiplin, ya disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Dia bentuknya kesepakatan dalam sebuah aturan yang disepakati bersama di sekolah. Harus banyak salah. Karena dia datang ke sekolah, sekolah itu adalah bengkel untuk perbaikan. Tentunya ketika perbaikan itu pasti banyak yang salah. Yang terpenting bukan masalah berapa banyak kesalahan yang diperbuat, tetapi kesalahan baru yang selalu diperbuat. Selalu buat kesalahan yang berbeda. Selalu buat kesalahan yang berbeda. Apa maksud dari selalu buat kesalahan yang berbeda? Kesalahan yang kemarin sudah kita lakukan, tutup, tidak akan terulang. Adapun ada kesalahan lagi, adalah kesalahan yang berbeda dengan kesalahan yang A. Maka prinsip kita di dalam sekolah, di dalam kelas, always make a new mistake. Ya, selalu buat kesalahan baru. Tidak boleh kesalahan yang sama diulang. Artinya apa? Ada perkembangan Bapak dan Ibu dari anak-anak kita. Ya. Nah, ini keterkaitannya Bapak dan Ibu. Ya. Teori kontrol, ya, disiplin positif itu sangat erat kaitannya dengan teori kontrol atau pilihan. Ada nggak yang bisa mengontrol murid Bapak dan Ibu? Kita adakah yang bisa mengontrol diri kita? Ada orang lain bisa mengontrol kita? Tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Itu teori kontrol. Akhirnya dia menurunkan sebuah makna disiplin, ya. Kontrol diri dengan menggali potensi untuk menjadi orang yang diinginkan, dengan menghargai diri dan juga nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian, semua teori kontrol ini itu juga terwujud dalam sebuah motivasi. Bapak dan Ibu, kadang ada anak yang datang ke sekolah untuk menghindari hukuman. Kadang ada anak yang melaksanakan tugas itu hanya menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira lebih bagus yang mana Bapak dan Ibu? Dari tiga motivasi itu, posisi motivasi mana yang terbaik menurut Bapak dan Ibu? Posisi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Karena ketika kita bisa menghargai diri sendiri, motivasinya adalah motivasi dari internal. Apapun, kalau motivasinya adalah dari motivasi internal, tentu akan lebih kuat, terpatri dibandingkan dengan motivasi dari Bapak dan Ibu guru, dari luar, dari orang lain, hadiah, hukuman, itu adalah masuknya adalah dalam motivasi eksternal Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian, model berpikir menang-menang. Disinilah ya, 5 posisi kontrol berperan. Posisi kontrol kita, pembuat rasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ketika posisi manajer, maka posisi anak harus ada di posisi ketiga. Adalah untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dihadapkan akan menjadi nilai kebajikan, menjadi nilai keyakinan kelas, sehingga nilai keyakinan kelas tersebut akan bisa kita jadikan sebagai restitusi. Nah, bagaimana proses restitusi itu Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu, sebentar, saya sampaikan. Bapak dan Ibu, restitusi itu jika digambarkan seperti segitiga. Jika digambarkan seperti segitiga, yang pertama,
Posisi restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang ketiga, proses terakhir adalah keyakinan. Nilai-nilai keyakinannya seperti apa? Contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Mungkin bahasa kitanya Bapak dan Ibu sering sebetulnya, cuman bahasanya saja yang agak beda. Yakin Bapak dan Ibu sering melakukan ini di kelas. Contoh, ada satu anak berantem. Biasanya ini anak-anak TBSM, TKR paling sering. Berantem si Andi berantem dengan Tono, ya, kancingnya dia 3 lepas oleh Andi. Kita panggil Andi dan Tono untuk ke ruangan kita. Baik itu ke ruangan Bapak Ibu guru sebagai wali kelas mungkin, ke ruangan kepala sekolah jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ke ruangan BPBK jika Bapak Ibu tugasnya adalah sebagai BPBK. Dipanggillah Andi dan Tono. Yang pertama kali dilakukan adalah menstabilkan identitas. Anggi, sepertinya kamu tadi betul-betul emosi ya, sangat ingin meluapkan emosinya. Iya Pak, jawab Andi. Saya kesel banget tuh Pak sama Tono. Tono ngeledek saya. Nah, bagaimana dengan kamu Tono? Tono juga menjawab, iya Pak, saya juga emosi orang dia ngeledek saya. Nah, sudah ada menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, oh wajar ya, kamu mungkin emosi karena mungkin cuaca juga siang hari, tengah hari panas, kemudian kamu kena bola, ya wajar kalau kamu marah ya. Kamu juga Tono sebetulnya tadi sengaja nggak sih Ton? Nggak sengaja Pak, sebetulnya nggak sengaja tadi. Nah ini adalah menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Proses kita menstabilkan identitas, ya proses kita. Artinya berbuat salah itu kita jangan sampai menyalahkan. Kalau seandainya mereka berbuat salah itu boleh, artinya boleh berbuat salah. Yang penting kita tidak kembali menyalahkan. Tujuan kita ke sini bukan sama-sama mencari kesalahan. Ini dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Bapak juga sama kok. Waktu dulu, waktu SMA seperti kamu, dulu pernah berantem. Ya pernah berantem. Bahkan loncat pagar juga sering, Bapak juga sama kayak kamu. Namanya juga laki-laki, wajar. Perlu anak-anak kita sampaikan, oh bahwa kita juga dulu pernah sama. Kita memiliki sisi yang sama. Kalau mungkin ibu-ibu jarang loncat pagar. Tapi apa yang bisa kita samakan? Validasi dari tindakan yang salah. Yang salahnya apa? Contoh tadi ya, sampai ada keterlibatan. Umpama dia mempertahankan, Andi mempertahankan pendapatnya, Tono juga mempertahankan pendapatnya. Itu satu hal yang wajar kok. Kamu berpendapat dengan asumsi yang kamu bangun sendiri, itu satu hal yang wajar. Bahkan harus mempertahankan pendapat itu bagus. Ya, itu validasi tindakan yang salah. Kita jangan dulu menyalahkan Bapak dan Ibu. Kita tidak menyalahkan terlebih dahulu, tapi bagaimana kita membuat validasi tindakan salah adalah memposisikan diri kita, posisinya sama seperti siswa. Merasakan apa yang mereka rasakan. Feel the same, as the same level. Merasakan apa yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah keyakinan. Proses yang di sini itu untuk mengembalikan keyakinan. Ya. Saya akan coba putarkan Bapak dan Ibu proses restitusi yang videonya saya buat di kelas OTKP 1. Ini contohnya. Ini adalah salah satu bentuk restitusi yang dilakukan. Jangan lupa setelah ini like, subscribe, dan juga share. Ya serius Bapak dan Ibu. Ini biar kalau udah sore kan emang
Ngantuknya luar biasa ya. Oke. Sebentar, sinyalnya. Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung, mendoakan, berkontribusi dan bergabung dalam gerakan SIDAK. SIDAK artinya selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Menyaksikan. Pecah ya. Sinyalnya jelek berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Marni, again and again, kamu lagi. Kenapa datang terlambat? Maaf Pak, tadi saya nganterin orang tua, makanya terlambat. Kenapa dengan orang tua kamu? Orang tua saya sakit paru-paru Pak. Sakit paru-paru. Iya Pak. Bapak akan mengizinkan kamu masuk kalau kamu bawa semua yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Kamu bawa kamus dan juga buku materi? Bawa Pak. Peraturan yang ada di kelas bahwa ketika kamus tidak dibawa pada saat pelajaran Bapak, maka kamu harus stay di luar. Pak, ini saya selama ini aja. Oke, mohon maaf, Bapak tetap dengan peraturan Bapak, kamu harus tinggal di luar dan stay di sana. Silakan. Ini posisi kontrol sebagai manajer ketika restitusi dijalankan. Apartemen Pasifik Garden Campus Town, siap huni mudah disewakan. Apartemen Pasifik Garden Campus Town terletak di kawasan Kota Mandiri, Alam Sutera, Tasik. Sofa Yanti. Baik, Sofa dan Yanti, Bapak dengar kamu ada perselisihan gara-gara satu hal. Tolong diceritakan terlebih dahulu oleh Yanti. Jadi gini Pak, kan saya kemarin minjem kamu sofa, terus kan pas lagi saya lagi belajar, terus tiba-tiba ada adik saya, terus ada saya sobek jilid kamus ini, terus saya juga nggak tahu Pak bisa kayak gitu. Oke, baik, bisa Bapak pahami kamu tidak mengetahui ya bahwa kamus punya Adalah cuplikan video posisi kontrol guru sebagai penghukum dan juga posisi kontrol guru sebagai manajer. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Marni, again and again, kamu lagi. Kenapa datang terlambat? Maaf Pak, tadi saya nganterin orang tua, makanya terlambat. Kenapa dengan orang tua kamu? Orang tua saya sakit paru-paru Pak. Sakit paru-paru. Iya Pak. Bapak akan mengizinkan kamu masuk kalau kamu bawa semua yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Kamu bawa kamus dan juga buku materi? Bawa Pak.
Maaf Pak, kalau kamu nggak ke bawah Pak. Oke, baik Marni. Sebagaimana kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bersama, nilai-nilai peraturan yang ada di kelas, bahwa ketika kamus tidak dibawa pada saat pelajaran Bapak, maka kamu harus stay di luar. Pak, izinin saya masuk ke kelas Pak, kali ini aja. Oke, mohon maaf, Bapak tetap dengan peraturan Bapak, kamu harus tinggal di luar dan stay di sana. Silakan. Sofa, Yanti. Baik, Sofa dan Yanti, Bapak dengar kamu ada perselisihan gara-gara satu hal. Tolong diceritakan terlebih dahulu oleh Yanti. Jadi gini Pak, kan saya kemarin minjem kamu sofa. Terus kan pas saya lagi belajar, terus tiba-tiba ada adik saya. Terus adik saya sobek jilid kamus ini. Terus saya juga nggak tahu Pak bisa kayak gitu. Oke, baik, bisa Bapak pahami kamu tidak mengetahui ya bahwa kamus punya sofa disobek oleh adik kamu ya. Oke, baik. Bagaimana dengan kamu Sofa? Tapi saya nggak mau tahu ya Pak, karena kan itu kamusnya pemberian dari kakak saya. Ya, bisa Bapak pahami. Keadaan Yanti itu juga tidak sengaja ya, Yanti ya, tidak sengaja. Yang menyobek juga bukan kamu sendiri, tapi yang menyobek adalah adik kamu. Dan Bapak juga pasti kalau seandainya jadi sofa nih merasa kehilangan betul karena itu adalah pemberian dari kakaknya. Nah, untuk itu sekarang apa nilai keyakinan kita bersama? Siapa di kelas kita juga kita harus saling menjaga barang milik teman kita. Seharusnya saya juga nggak teledor biar buku ini nggak sampai kayak gini. Oke, baik. Sofa, apa nilai keyakinan kita yang lain? Siapa di kelas kita juga wajib menjaga nilai kekeluargaan Pak. Dari kedua nilai yang kamu yakini tersebut, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih amanah dan akan menjaga barang milik teman saya. Kalau misalnya saya mau pinjam lagi, insya Allah saya akan memperbaiki diri saya untuk menjaga barang milik teman saya. Saya akan menjadi orang yang menjaga kebersamaan dan kekeluargaan agar menghargai satu sama lain sesama teman saya, Pak. Baik, untuk selanjutnya, apa yang Sofa harapkan dari Yanti untuk dilakukan oleh Yanti agar untuk memperbaiki semua ini? Saya minta kamusnya diperbaiki seperti semula lagi. Karena kalau kakak saya tahu, saya bakal dimarahin, Pak. Yanti, apa kamu setuju dengan apa yang diminta oleh Sofa? Baik, Pak. Saya akan memperbaiki kamus ini sebelum pelajaran Bapak selanjutnya nanti. Baik, alhamdulillah sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Yanti dan juga Sofa. Sofa harap bersabar, Yanti akan segera memperbaiki kamus kamu seperti semula. Begitu juga Yanti, kamu harus siap untuk memperbaiki itu sebaik mungkin agar Sofa juga tidak kena marah sama kakaknya. Kan kasihan kalau Sofa sampai kena marah. Siap? Siap, Pak. Baik. Bapak ucapkan sangat terima kasih atas kedewasaan kamu berdua. Itu adalah bentuk kebersamaan dan rasa tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Mohon untuk sama-sama bersabar dan sama-sama berupaya untuk memperbaiki keadaan sebagaimana keyakinan kelas kita. Siap? Siap, Pak. Terima kasih. Adalah bentuk restitusi. Ya, istilahnya adalah restitusi, tapi kita lupa ya. Kita juga baru mengenal ada istilah restitusi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa melaksanakan restitusi tentunya kita membutuhkan adanya keyakinan kelas, peraturan kelas, serta nilai-nilai yang kita buat
ya, nilai-nilai kebajikan yang kita buat. Nah, untuk itu kita coba buat di sini seperti apa sih? Kalau kita buat dari yang pertama adalah kita membuat peraturan. Ya. Tahapan untuk membuat sebuah keyakinan kelas adalah dari peraturan kelas. Yang pertama kita buat peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas ini dibuat menjadi kata-kata yang positif. Menjadi kalimat positif. Yang ketiga, ya, kalimat positif ini digabungkan menjadi satu kebajikan universal. Dari kebajikan universal kita susun menjadi keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memiliki peraturan kelas dibuat menjadi kata-kata yang positif, kemudian dikaitkan juga dengan kebajikan universal, diklasifikasikan, dan juga disusun dalam satu keyakinan kelas, kemudian dipajang di kelas. Tentunya anak-anak akan mengetahui keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang akan kita buat nanti ke depan, ya. Yang akan kita buat peraturan kelas. Peraturan kelas itu bisa nggak kita berikan contoh, Bapak dan Ibu? Peraturan kelas. Pak Dadan, adakah penghapus? Oh, itu dia. Bisa contohkan satu nggak? Kita tidak banyak, hanya satu atau dua saja peraturan kelas. Kemudian kita jadikan bagaimanakah peraturan kelas kita jadikan satu kata atau kalimat positif. Contoh saja peraturan kelas. Contoh? Tidak boleh? Oke. Peraturan kelas yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya? Oke. Yang kedua contohnya? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Baik, Bapak dan Ibu. Kalimat ini, kalimat positif atau kalimat negatif? Kalimatnya adalah kalimat negatif. Peraturan-peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti ini adalah proses cara kita membuat kesepakatan kelas, proses membuat keyakinan kelas di dalam kelas Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu nanti akan masuki. Ya, karena ini akan nanti diminta Bapak dan Ibu betul-betul sudah membuat ini atau tidak di kelasnya masing-masing. Ya. Yang pertama, anak-anak pasti akan membuat ini dulu. Ini kita buat kesepakatannya bersama anak-anak. Contoh tadi, Pak, kita tidak boleh ini. Tadi kan Pak Dadan tidak boleh terlambat masuk kelas atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian dari Budian tadi bilang tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Ini anak-anak sebetulnya nanti yang akan menyampaikan itu bersama kita. Anak-anak menyampaikan ini, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya kan? Anak-anak namanya bahasanya seperti itu. Pasti akan mengatakan seperti itu. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa yang pertama kira-kira Bapak dan Ibu? Membuang. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kalimat positif yang kedua. Selalu masuk kelas tepat waktu. Oke. Lalu Bapak dan Ibu sudah tahu kebajikan universal apa saja? Belum. Kebajikan universal itu terkait dengan P5BK, P5 ya. Kemudian juga profil pelajar Pancasila salah satunya di dalamnya ada nilai-nilai. Yang nilai-nilai itu apa saja? Disiplin, kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Itu nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu apa sih Bapak dan Ibu? Nilai yang kita sendiri tanpa mempelajari udah yakin bahwa itu adalah satu nilai kebaikan. Berbohong, berarti nilai kebaikannya adalah dia
kejujuran. Itu namanya kebajikan universal. Kebajikan universal. Semua orang ketika berkata bohong, dia pasti akan menilai bahwa itu berkaitan dengan tidak jujur atau kejujuran, berarti tidak jujur. Ya, itu adalah kebajikan universal. Nanti akan saya bagikan juga ke Bapak dan Ibu. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan universal apa yang muncul? Gotong royong, disiplin, mandiri, kreatif gitu ya. Boleh tidak ada yang salah. Berketuhanan, ya, keimanan, ya kan? Anadofatu minal iman, betul. Ya, tidak ada. Tapi kita klasifikasikan saja membuang sampah kepada tempatnya adalah nilai apa? Kebersihan. Ya, orang pasti tahu semua. Ketika berbicara masalah sampah, pasti keterkaitannya dengan kebajikan universal adalah kebersihan. Berarti, kita klasifikasi ini kan, umpama yang berkaitan dengan berkaitan dengan buang sampah segala macam ada banyak. Kita klasifikasikan, kebersihan. Nilai universalnya adalah kebersihan. Dari kebersihan itu kita satukan. Kami bersepakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta mendahulukan apa. Jadi dari peraturan kelas tadi ada 5 atau ada 13 peraturan kelas, umpama yang berkaitan dengan kebersihan ada 3. Berarti kita jadikan kalimat keyakinan, ya, kebajikan universalnya nanti masuk ke dalam kebersihan. Kita buat kalimatnya dalam satu kalimat yang ada poinnya di poin 1, 2, dan 3. Selanjutnya yang kedua, selalu tepat waktu. Nilai apa? Kebajikan universal apa? Disiplin tuh. Artinya udah tahu pasti. Itulah nilai kebajikan universal yang tanpa kita pelajari pun pasti ini keterkaitannya disiplin. Oke, berarti disiplin. Jadi anak sudah tahu sendiri kebajikan universal apa yang kamu lakukan. Kedisiplinan, Pak. Apa nanti yang akan kamu lakukan? Baik, Pak. Kami akan selalu masuk ke kelas, istirahat, karena nanti bisa saja poinnya adalah istirahat sesuai dengan ini, mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, mengumpulkan segala macam. Berarti keterkaitannya dengan disiplin. Berarti nanti dibuat dalam satu kalimat, ya. Kami akan selalu masuk ke kelas, mengerjakan tugas, bla 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 bla, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akhirnya dia jadi sebuah keyakinan kelas. Dari kebajikan universal ini kita jadikan kalimat, dan kalimat itu namanya adalah keyakinan kelas. Kalimat itu namanya keyakinan kelas. Jadi ketika kita akan restitusi di dalam kelas, kalau tidak ada kebajikan, kalau tidak ada keyakinan dan juga kebajikan universal yang sudah kita buat di dalam kelas, tidak akan berjalan Bapak dan Ibu. Maka tugas kita ke depan adalah membuat bersama 4 PR ini, membuat, nanti Bapak dan Ibu boleh, nanti akan ada kertas planonya untuk di kelas masing-masing. Ya, kertas plano itu kita buat bersama siswa dan siswi, boleh dibentuk dalam kelompok, nanti presentasikan dan kita buat bersama-sama kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas ini bukan berdasarkan keyakinan kita sendiri, tapi keyakinan dari seluruh siswa yang nanti akan kita jadikan sebagai patokan di dalam kelas atau di dalam sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Sebelum diakhiri dan dilakukan dengan tugas-tugas, ya, tugas Bapak dan Ibu ada tugas yaitu pengimbasan di kelasnya masing-masing. Nanti di dalam kelasnya Bapak dan Ibu diharapkan bisa membuat dalam satu diagram, ya, nanti ada kertas mungkin sebesar itu ya, kertas plano ya namanya ya, yang putih agak bauk, duplek atau kertas plano yang tipis gitu ya, yang biasa kita, kalau dulu biasa kita bikin gambar-gambar, setelah gambarnya selesai kita buka lagi ya, itu kertas plano, nanti ditempel ya di kelas masing-masing setelah menjadi keyakinan kelas Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, dan sekali lagi sebelum ke sana, ini materi kita sudah selesai ya, tinggal bagaimana. Dan yang terakhir, future.
Masa depan itu adalah perbaikan, rencana perbaikan kita ke depan apa? Atau bukan hanya rencana perbaikan, ya? Karena Bapak dan Ibu memiliki tugas ke depan adalah membuat peraturan kelas, dibuat menjadi kalimat positif, kebajikan universal, dan sampai terakhirnya adalah keyakinan kelas, maka bisa saja dalam future-nya adalah saya ke depan akan mencoba menerapkan penerapan budaya positif. Salah satunya adalah dengan pertama kali membuat peraturan kelas, contoh seperti itu. Ya, ada yang bisa refleksi Bapak dan Ibu dengan menggunakan fact itu, apa yang Bapak Ibu dapat, apa yang Bapak Ibu alami hari ini, apa perasaan Bapak dan Ibu semuanya, kemudian apa yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian ke depan Ibu akan melakukan apa, entah itu kegiatan ataupun ke depan Ibu akan melaksanakan perbaikan apa. Refleksi dari kegiatan kita, dari pemahaman kita pada hari ini. Monggo. Paham Bali. Nah, di foto-foto kan Bapak nak? Foto ya. Nah, pas lagi kayak gini yang lagi close-nya juga nggak apa-apa, di close up. Ini udah nggak direkam lagi. Masih direkam kan nak? Masih, kalau direkam paham Bali ini direkam juga karena ini refleksinya harus dapat juga. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Dengan adanya materi seperti ini kita sedikit punya gambaran bagaimana sih menghadapi situasi. Artinya kalau dibilang sulit kita memang sulit juga, tapi kalau dibilang gampang itu gampang. Sebenarnya kita tinggal mempelajari karakter sendiri. Sebenarnya untuk menjadi teman, karena kompleks Pak masalahnya sekolah anak-anak. Kita selalu menjadi anak terlambat tanpa tahu masalah sebenarnya. Betul. Kita selalu menjadi anak nakal tanpa tahu masalah terbelakang sebenarnya. Bahkan lalu sebagian anak karena terbelakang keluarga, lingkungan dan sebagainya. Dan ini yang harus kita hadapi sama-sama sebagai pihak guru dan sebagainya. Artinya kita jadi teman untuk mereka, jadi teman, jadi orang tua, jadi keluarga, ini yang sebenarnya mereka inginkan. Karena kita tidak boleh selalu menjudge anaknya seperti yang kita jadi penghukum, kemudian jadi manajer dan sebagainya. Ini sebenarnya sebuah gambaran yang akan diterapkan di siswa atau siswa untuk menciptakan sekolah yang kondusif, kemudian siswa yang disiplin dan sebagainya. Sebenarnya ya saya awal dari yang sampaikan tadi bahwa kalau dibilang gampang sebenarnya mudah sekali Pak menghadapi siswa. Kita tinggal baca karakter anak. Kita ini seorang guru bukan hanya sebatas menilai, memberikan pelajaran kemudian mentransformasi ilmu, tapi juga bagaimana belajar karakter siswa yang sebenarnya. Ya. Saya rasa kalau kita sudah mau belajar karakter siswa, sangat mudah Pak menghadapi siswa. Karena saya yang Pak disampaikan tadi, jujur saya lagi STM negeri Pak, lulusan STM negeri. Kemudian saya juga sering baca pakar. Tapi ketika bertemu dengan guru-guru yang sangat killer menurut saya, tapi mereka baik juga gitu menghadapi siswa yang nakal. Dalam arti lain, saya juga mungkin seperti ini gitu. Mungkin sosok guru itu seperti apa? Menginginkan pendidik itu seperti apa? Bukan hanya selalu membanding-bandingkan siswa yang satu dan siswa lain. Ini yang sering saya dengar laporan dari siswa sebagian besar siswa. Artinya mohonlah untuk menghindari hal-hal seperti ini. Artinya kita sama ratakan siswa, mereka adalah anak kita semua, tidak membedakan mana yang pintar, mana yang bodoh dan sebagainya. Artinya bagi siswa-siswa yang seperti ini justru butuh perhatian sangat kita tidak semua, sehingga mereka merasa di rumah tidak menerima kasih sayang seutuhnya di sekolah lain. Mereka miliki kasih sayang seutuhnya. Insya Allah dengan seperti itu mereka ada kedekatan dengan kita. Karena saya yakin tidak yakin Pak, setiap pembelajaran di kelas mereka akan lupa kalau sudah lulus. Yeah. Tetapi dengan pelayanan, pendekatan, kemudian pelayanan kita antara anak-anak, inilah yang akan mereka ingat sebenarnya sampai kapanpun. Yeah. Tidak pernah mereka akan mengingat bagaimana saya mempelajari, bagaimana saya belajar, nggak pernah. Justru yang ingat, Bapak dulu bilang ke saya ini, itu mereka ingat sebenarnya. Bapak baik, Bapak sopan, Bapak ini seperti itu yang akan mereka. Jadi sekali lagi ini PR untuk semuanya, Bapak Ibu, terutama mungkin kita yang selalu tinggal ke depan ya, di gerbang sebagainya. Ketika kita menemukan sesuatu yang terlambat, ya inilah apa yang harus kita lakukan nanti di depannya. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa, terima kasih tepuk tangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Hambali dari refleksinya luar biasa, dan kita juga merasa sampai hari ini betul apa yang disampaikan Pak Hambali.
apa yang kita pelajari SD, SMP itu hanya momen-momen tertentu saja yang masih kita ingat. Momen dimarahi, momen dijewer yang nggak pernah saya sampai hari ini lupa oleh salah satu guru, namanya saya sampai Ibu untuk dan Bapak Ibu sudah memahami itu semua. Kemudian Bapak Ibu dibandingkan dengan apa yang kita pelajari di kelas, matematika kita belajar apa, bahasa Inggris kita belajar apa, bahasa Indonesia kita belajar apa, hilang. Tapi momen-momen tertentu dengan kemampuan yang kita miliki, ternyata itu masih tetap mengakar. Dan seperti itulah ternyata pola pikir kita dan pola pikir otak kita terbentuk untuk mengingat momen-momen yang memang luar biasa, ya, momennya dapat. Itu yang anak kelas ini. Dan insya Allah Bapak dan Ibu Guru, ketika Bapak dan Ibu Guru memberikan ujangan, kan kita bukan hanya mengajar, tapi kita menjadi orang tua, kita mendidik, kita juga mengarahkan. Ketika Bapak dan Ibu memberikan sesuatu yang baik, memberikan satu pendekatan ataupun juga pendampingan seperti layaknya kepada anak sendiri, kita tidak materi yang ingat, apalagi baca ini pasti lupa jauh, ya. Tapi dengan kebaikan kita, ujian kita yang kita hadirkan, luar biasa Pak. Ada lagi dari yang kita kait dengan paket yang tadi, boleh berarti satu sudah keluar dari belakang, boleh berarti sekarang. Ini dari SMK Negeri 5. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya disiplin positif, banyak sekali masukan untuk saya khususnya. Selama ini kalau ada anak yang berbuat kesalahan, mungkin terlambat, gitu, sering melakukan dengan cara hukuman, sehingga tidak ada keterkaitan antara keterlambatan dengan hukuman tersebut. Nah, mungkin dengan mendapat masukan dari diseminasi budaya positif akan mengubah cara-cara yang seperti itu dengan cara mungkin memberi masukan, memberi motivasi ke anak supaya dia sadar bahwa dia itu
melakukan kesalahan dan dia akan menata dirinya seperti atau sesuai dengan komitmen. Jadi untuk rencana ke depan memang akan membuat komitmen di kelas saya. Di setiap kelompok itu akan membuat komitmen, kemudian kita diskusi bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Jadi anak punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Mungkin Demikian aksi nyata pada modul 1.4 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.